Salam damai, Shalom. Kita teruskan dengan kitab Keluaran bab 4 dengan judul perikop Musa diutus Tuhan bagian kedua. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. "Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu." Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Demikianlah sabda Tuhan. Musa ini tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan sudah menyuruh Musa untuk pergi kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel yang ditindas di Mesir keluar dari Mesir. Tapi Musa ini orangnya tidak yakin, tidak pede. "Ah Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Tidak percaya bahwa saya sudah mendapatkan perintah darimu." Lalu Tuhan mengatakan, "Itu di tanganmu ada apa? Tongkat, lemparkanlah." Lalu tongkat ini dilempar dan menjadi ular. Musa, wah kaget. Lalu diambilnya tongkat itu, peganglah ekornya, dan setelah dipegang menjadi tongkat kembali. Itu untuk membuktikan bahwa benar Musa itu sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena waktu berjumpa dengan Tuhan di sini,
memang boleh dibilang tidak ada saksi. Ya, makanya Tuhan harus membuktikan. Jadi kalau tidak ada saksi, harus membuktikan dengan perbuatan. Benar nggak perbuatannya? Sebagai alternatif dari penglihatan. Jadi Tuhan harus memberikan dukungan kepada Musa dalam bentuk mukjizat. Pertama, tongkat lempar menjadi ular, lalu dipegang lagi tangannya, kakinya, ekornya, lalu menjadi tongkat kembali. Lalu tangannya lagi Musa, masukkan ke dalam bajumu, dimasukkan ke dalam baju, lalu dikeluarkan menjadi kena kusta, putih seperti salju. Lalu masukkan lagi kembali ke dalam bajumu, dimasukkan lagi ke baju, ditarik lagi menjadi sembuh. Itu untuk membuktikan, ya, sebagai bukti benar bahwa Tuhan sudah berjumpa, sudah memerintahkan Musa, sudah mengutus Musa. Tapi kalaupun dua mukjizat itu tidak juga dipercayai, Tuhan masih, ya, ditambah lagi. Jadi kalaupun kedua mukjizat ini mereka tidak mendengarkan perkataanmu, satu lagi dikasih. Ambillah air dari sungai Nil, lalu kau curahkan di tanah yang kering. Maka air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ditambah lagi. Tapi itu pun sudah ditambahkan mukjizat, tanda-tanda mukjizat. Musa masih nggak pede. Tuhan, aku ini nggak pintar bicara. Dahulu tidak, sekarang pun tidak. Lalu Tuhan mengatakan, bukankah aku ini yang membuat orang tuli atau bisu, buta atau melihat? Bukankah aku ini Tuhan, yakni Tuhan? Pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Engkau akan berkata-kata seperti yang aku sabdakan. Tapi Musa masih saja nggak pede. Tuhan, jangan saya. Lalu Tuhan mulai keki, kesel. Kamu ini. Di situ ada Harun, bukankah itu kakakmu? Ia pandai berbicara. Beritahukan kepada Harun. Jadi Harun nanti akan menjadi juru bicaranya Musa. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Dan Tuhan akan menyertai lidahmu dan lidahnya Harun. Seperti itu. Lalu jangan lupa juga bahwa tongkat ini akan dipakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Jadi nanti Musa menghadap Firaun itu dengan tidak membawa tentara dan berbagai persenjataan. Senjatanya hanya tongkat, ya, dan perkataan Tuhan. Itulah senjatanya. Jadi nanti Musa akan berkata-kata kepada Firaun, meminta supaya orang Israel dibiarkan pergi keluar dari Mesir. Dan tongkat ini dipakai untuk menunjukkan tanda-tanda mukjizat. Untuk membuktikan benar bahwa Musa sudah bertemu dengan Tuhan. Ada mukjizat. Ya, kalau nggak ada mukjizat, ya itu hanya klaim saja. Tapi Tuhan menyertai Musa dengan mukjizat supaya orang percaya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan cerita berikutnya dari Kitab Keluaran. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.